gawe kanjeng Nabi, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahidan bil akhirah. Allah itu mangkel ya, gak seneng blas pada orang sing pinter urusan dunia, tapi urusan akhirat goblok. Golek duit itu gak kon salat, lha iku gak disani Gusti Allah. Golek apa jenenge rumah pinter omahe tapi gak iso carane wudu. Gak iso carane nyembah Gusti Allah. Gak iso carane ibadah. Lha iku Gusti Allah gak seneng. Karena kita diciptakan di dunia ini itu hakikatnya untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menyembah jin, menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku Allah. Artinya apa? Artinya kita diciptakan untuk ngabekti Gusti Allah. Lewat dhewe golek dunya sampai lali ning ibadah. Berarti jelek-jeleknya manusia, maka Allah enggak suka. Karena Allah tujuan tidak ada awake dhewe itu supaya balik nyembah ning Gusti Allah. Artinya saya ini yang paling penting apa? Yang paling penting nyembah Gusti Allah. Wujud nyembahnya seorang hamba Gusti Allah itu ya sholat, paling belum itu sholat. Maka dalam satu hadis yang pertama desa itu sholat. Sholat itu api, 5 waktu ini lancar, jangan pernah godang-godang. Lainnya jangan api semua. Ila sholat hati sholat, sholat hati amal dulu. Sholatnya api-api ya wis. Padahal juga kadang-kadang rasanya nyolong terus. Contoh-contoh, kadang-kadang gampang. Kalau sholatnya api, salah api dia. Karena dengan sholat itu berarti dia menunjukkan dia sudah menyembah Allah, ngabekti Gusti Allah. Nah, untuk bisa sholat itu dia belajar. Makanya saya sering katakan ini teman-teman ini, jangan sampai meninggalkan majelis taklim. Masalahnya seperti majelis taklim. Di rumah sampai nganggur-nganggur yang muat itu banget. Apa nguatnya sampai ceramah saya waktu senengi saya waktu lucu ya tidak apa-apa. Tapi saya benar-benar orang ngaji nih. Artinya dengan belajar itu dari mana saja. Nah itu. Karena kalau sampai awal dia ridho terhadap kebodohan kita harus alamat angin kedua kali. Karena untuk menjadi baik itu butuh ilmu. Lah untuk mendapatkan ilmu ya dengan belajar. Itu nggak bisa ditemukan. Yang pertama. Nah ini juga dari kajian Nabi ya. Dambul alim, dambul wahidun, dan dambul jahil, dambani. Dosanya wong alim ini dosanya siji. Ini kajian Nabi ibaratnya dosanya wong bodoh itu loro. Kenapa? Dosanya wong alim pernah ini buka cerita. Wonten Gus dari kali Gus. Punya iki saiki nopo do nglakoni dosa do maksiat piye to Gus. Lah, jawab Gus kan. Ya ora apa-apa lek kiai justru lek kiai gak apa-apa, tidak oleh ki awak-awakmu iki. Lah kok ngoten Gus? Kiai kan caranya tobat. Lah awakmu lakoni dosa gak iso tobat malah bahaya. Artinya itu guyonan tapi ada benarnya. Di sini dosanya orang alim hanya dihitung satu, orang bodoh dua. Orang bodoh dua itu dosa gak mau belajar itu sudah dosa, ngelakoni tanpa ilmu ya dosa. Lek wong alim kan wis gelem belajar wis ngerti. Ekor keliru pada saat lakon ini. Sehingga kami itu ditinggal moni. Wong caas alpen bangun makan untuk ilmu nih. Aduh esmen piro, anune piro, pasirnya seberapa itu harus ada gaya ambruk rumahnya. Sama kita mau nyembah Gusti Allah yang butuh ilmu. Hidup untuk balik ke Gusti Allah itu butuh ilmu apa ya? Dari para ulama ini. Baik, itu yang pertama yaitu al-qana'atu bil jahli itu pokok kerusakan. Caranya harus sampai terima oleh awal itu bodoh itu terus belajar dan belajar. Yang kedua wal hirsu ala dunia. Drembo terhadap dunia. Drembo itu apa ya? Rakus terhadap dunia. Selalu kurang terus. Terus mari entuk kerja Sabtu gajian kurang itu. Tak lembur ya besok terus lembur itu sih kurang terus selalu kurang karena dawuh Kanjeng Nabi az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan warrabatu fiha tutibul qalba wal badan. Zuhud terhadap dunia artinya menerima terhadap dunia
gak derembok, balik derembok itu zuhud, itu bisa mengistirahatkan hati dan badan. Sebaliknya terlalu cinta dunia itu bikin hati itu susah, badan kesel rasanya. Kayak aku nih aku tahu sedih, kesel dan dia ada tanggung jawab. Ya, tetapi sebenarnya itu maksa awak urusan dunia. Nah, artinya benar gawe kanjeng Nabi. Ya. Le iso iku iku sampai terembora terus dunia dibikin nrimo. Cukup. Zuhud itu cukup. Tak cukup nih. Lah carane cukup aja pati lirik liyane. Awak dhewe pedae ulung lirik padane tiger. Akhirnya merasa gak cukup. Cukup teman sepone. Awak ayo kerana mosok pedae yang muda. Iku repot terus banding-banding. Hidup itu kan sebenarnya bahagia. Seperti anak kecil itu. Anak kecil itu kalau sudah dia dikasih mainan sama orang tuanya itu pasti seneng. Anak kecil itu gak seneng, gak iso nrimo. Itu karena lihat mainannya teman kan. Mobilnya elek ya, kayak wapi, remotan. Coba dia nggak melihat remotan tadi, itu pasti api mainan anak kecil. Meskipun gawainnya bapaknya dewe lah, welek. Anggota anak ini nggak pernah lihat yang lain, pasti merasa baik. Lah dewe ya pun. Anggara itu menutup mata pada nikmatnya orang, nggak hasut, nggak membanding-bandingkan. Udah aja mayem, sing duwe itu sok seneng awe. Ya sama dengan anak kecil itu. Dikasih mainan sowan ndak umum. Nah anaknya nggak seneng kan krono. Kan krono ya Pak. Karena kanjeng Nabi Al-Qur'an nggih ngoten didhawuhi Gusti Allah wala tamuddanna ainaika ila ma mata nabi azwajan minhum syaratal hayatid dunya tamfi. Janganlah kamu melihat-lihat kesenangan dunia. Tidak tamfi karena kamu akan kefitnah. Itu kan bisa memfitnahmu dunia. Jadi mau memfitnah yang minimal hatiku merasa kurang. Karena apa? Delok liyane. Tapi ya akhirnya udah kerja semakin keras, akhirnya pikiran badan capek. Apakah nggak boleh kaya? Ya boleh ya boleh. Tapi ya hati itu harus jago biar sesuai lah. Sesuainya. Itu yang kedua, jangan sampai derembong atau rakus dunia itu kerusakan. Loro kabeh rakus loro kabeh. Loro awake loro atine. Yang ketiga wasuhu bil fadli wasuhu lan madid bil fadli lawan kelebihan. Medit kenapa kok bahaya? Ngeten. Tatanan dunia ya. Terus kalau satu tatanan di sekitar kita ini bisa tegak, bisa bahaya. Itu berkatnya orang lomo asli. Misalkan seperti musola, masjid, anak masjid, kemudian di ibadah, bisa buat tempat kumpul bersatu. Kenapa? Karena ada orang yang lomo, nyumbang semen, nyumbang rokok, ada kebetulan. Sama, jalan bisa bersih karena ada orang lomo mau mendermakan tenaganya untuk bersih-bersih. Bayangkan semua orang medit gak mau kerja, kayak apa? Gak jadi. Makanya umat itu sampai diurusin bahayanya kayak gitu. Karena lek wong medit itu mati dunia. Sampai dalam konsep Islam itu ada zakat sampai wajib bagi orang kaya. Karena ini untuk menghindari. Maka yang lebihan itu ya ojo menjadi syukur. Ya berbagi. Maka konsep sampai kenapa kita itu berbagi itu nanti diganti 10 kan banyak hadisnya. Kalau mau berbagi didoakan malaikat sampai itu. Karena apa? Tatanan dunia ini akan jadi manakala orang mau berbagi. Akan tegak, akan bisa berdiri kokoh itu kalau ada orang berbagi. Benar. Sekarang contoh di Amerika, di negara-negara maju pada umumnya, kalau misalkan dia itu
gaji dia itu kalau kerja sendiri gaji itu kan sekitar 15 juta sampai 20 juta itu sih kerja kasar. Itu gaji segitu di Amerika itu tidak berani nikah, tidak berani beli rumah, tidak kuat. Dia itu hanya dikasih apartemen kecil untuk cukup untuk sendiri. Kadang itu orang Amerika banyak dia punya mobil, tidurnya di mobil itu, parkir di lapangan, nanti mandinya di toilet umum. Itu kerja ya. Bayangkan, tidak punya rumah. Di sana tidak ada sistem berbagi kayak di Indonesia juga. Di Indonesia bayangkan kerjaan rumah-rumahan, serabutan, wani rapi. Rumah mertua asli. Kan loh. Wah, anak itu begitu loh. Saya makan tetap dua anak kendel. Yang makan itu. Ya, itu karena orang Indonesia konsep berbaginya luar biasa. Amre wong NU malam Jumat duren. Enak nikahan duren. Sampai wong ninggal duren. Ya apa enggak berbagi. Jadi tatanan kayak duren itu sampai wong semua orang itu sama kan imbang. Bisa mangan, merasakan enak, berbagi karena berbagi. Kalau udah individualis kayak di Amerika, banyak homeless itu nggak punya rumah, gelandangan. Amerika itu malah lebih banyak. Di Indonesia ya banyak, tapi gelandangannya orang tua kan nggak jadi gelandangan, ditampung baru tua, tampung orang tua. Ya saya enak-enak, jadi orang tua dibalas anak-anak. Nah, wes pokoknya artinya itu kita jangan medit harta, jangan medit kekuatan. Senang duitnya itu bisa dipakai. Ya. Jadi ringan tangan itu luar biasa. Ringan tangan dalam arti itu suka menolong. Itu konsep yang luar biasa. Islam itu yang ketiga. Yang keempat, wariya'u fil amal. Ini yang merusak lagi. Riya terhadap amal. Riya itu lawan dari kata ikhlas. Dia itu beramal untuk selainnya Allah. Ini sering saya ngomong ikhlas itu lorati. Ini saya contohnya. Awal dewi itu baik di tonggo. Duit panganan ya tonggo diwehi. Duit kalau berapa tonggo duit, tonggo mantu dibantu, tonggo duit ada tepok dibantu. Kalau kita niatnya membantu, kepengin balasan kan nggak dikasih. Kepengin balasan, suatu ketika sampai duit gawe repot, tonggo nggak ngewangi, lorati sampai. Ono mantu tak ewangi, duit aku masak enak, tak wae. Ono masak enak, belas diundang aku, lorati kan. Bayangkan kalau kita ikhlas. Kita bantu tetangga karena mankan yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Barang siapa beriman kepada Allah dan dunia akhir, muliakan tetangga, bantulah tetangga. Aku bantu ini karena perintah Gusti Allah. Aku nolong perintah Gusti Allah. Jadi gak dibalas, aku sudah melaksanakan perintah Allah. Urusan dengan Allah. Padahal kalau di sholat kan nggak perlu awal diri jalur bayar tertua kan. Karena kita ikhlas kepada Allah sholat. Butuhnya kan dengan Allah toh. Sama sebenarnya selain sholat itu yang ibadah. Apa ini tonggo itu yang ibadah. Lah apa ini tonggo bisa dibungkus hati ini. Aku mulai tonggo dulu tonggo itu karena perintahmu ya Allah. Selesai. Dibalas api, dibalas elek nggak ada bedanya. Itulah orang ikhlas ayat lemah-lemah ciri Islam. Orang ikhlas orang loro hati. Kenapa? Karena yang dilakukan itu urusannya dengan Allah, itu ikhlas. Makanya di sini sampai buang sing amal sampai gak ikhlas merusak itu. Akhirnya malis seduluran dari gak seduluran. Musuhan. Nyata ben 10 kono. Lah, kan ngono lho. Apa meneh becek misalkan. Kayaknya becek itu anake loro rapi. Barang kita kudu gawe. Malah lupa kan becek. Wong rapi. Itu kan berarti kan enggak ikhlas. Nyumbang yang biar ikhlas karena Allah ber enggak ada itu permusuhan. Maka wong sing riya ning amal itu bisa merusak. Di samping amalnya sendiri itu rusak, nggak dapat pahala. Orang riya itu nggak ada pahalanya.
maca Quran supaya dilem wong api, suarane api, itu tidak dapat pahala juga. Makanya kita harus mencoba ikhlas. Caranya biaya belajar tentang ngaji. Yang terakhir, wal ijabu bi ra'yi. Jadi menganggap pendapatnya paling baik. Itu sudah. Itu merusak juga. Kenapa? Karena kalau menganggap apa yang dipikirkan pendapatnya terhadap sesuatu paling baik, berarti dia menutup pendapatnya orang lain. Sehingga apa? Padahal pendapat kita belum tentu baik juga. Karena sebenarnya saya pernah menjelaskan, sedikit menjelaskan. Sebenarnya di dunia fakta, kejadian atau apapun itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Saya gambarkan saja contoh ya. Nah ini saja. Nah, misalkan dari jenengan, kalau saya suruh mendeskripsikan ini mungkin ini kota, ini ada tempat, ya, kemudian ini ada segi lima, begitulah. Itu kan deskripsi sampean, pandangan atau sampean. Cara sampean menjelaskan begitu betul, tapi penjelasan sampean salah total manakala dilihat dari pandangan saya. Beda kan? Dari sini sama ini. Artinya kalau kita melihat suatu fakta kejadian dari satu sudut pandang itu bisa dikomentari bla 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 bla, dan itu benar. Tapi dari sudut pandang yang lain komentar belum tentu benar, karena beda sudut pandang tadi. Sampai komentar yang ini dari fakta, tapi saya komentar yang ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kita merasa paling benar, berarti kita salah. Karena sesungguhnya kejadian atau fakta itu bisa dari berbagai sudut pandang. Nah itu filsafat. Ini ilmu yang perkuliahan. Tidak kuliah, tapi ini agak kuliah. Jadi seperti itu kita cara pandang semuanya. Sehingga apa?